Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله wa kana Allahu ghafurur rahim. Masyarul muslimin muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap syukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita syukurin nikmat Allah, semakin Allah hadirkan tambahan nikmat untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, kita masih berada di pekan pertama di bulan Muharram. Awal bulan di tahun yang baru 1447 Hijriah. Biasanya kaum muslimin ketika ada pergantian tahun Hijriah ini senantiasa bicara dan mengulang-ulang pembicaraan tentang hijrah. Maka kajian kita siang hari ini adalah mengetahui hakikat hijrah dalam Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, perputaran waktu ini tidak pernah akan bisa kita hentikan karena dia merupakan sunnatullah. Dan di dalam Al-Quran setiap pergantian waktu mesti ada sumpah Allah tentang waktu tersebut. Was-subhi wad-duha wan-nahar wal-lail, itu adalah masa-masa yang kita jalani dalam perputaran hari, dan setiap masa itu Allah bersumpah wal asr. Ini menunjukkan betapa waktu ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari kita semuanya, untuk kemudian kita isi dengan amal-amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya satu kali terjadi di dalam sirah nabawiyah. Ke Habasyah Rasulullah pernah hijrah sampai 2 kali. Sampai kemudian hijrah yang terbesar dicatat oleh sejarah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat adalah ketika beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan meninggalkan semua yang pernah dimiliki sewaktu di Mekkah. Begitu juga sahabat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, hijrah secara bahasa bisa berarti meninggalkan, taroka. Bisa juga berarti berpindah, intiqal. Adapun secara istilah, hijrah sesungguhnya di dalam Islam disebutkan oleh Nabi dalam riwayat hadis yang sahih. Nabi bersabda, al-muhajiru, orang yang sesungguhnya dapat
dikategorikan sebagai orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang-orang yang berkomitmen untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk dia lakukan. Dia buat komitmen di dalam hatinya, dia akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dalam hidupnya, maka sesungguhnya dialah orang yang berhijrah. Dalam pendekatan faktual, baik hijrah secara makna hissiyah, berpindahnya badan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, sesungguhnya memang satu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi ketika tempat tinggal kita sebelumnya itu adalah tempat tinggal yang buruk. Artinya di tempat itu kita tidak bisa nyaman melakukan berbagai ibadah dan pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam kisah seorang pelaku maksiat yang telah membunuh 99 orang, yang dia ingin bertaubat. Dia meminta nasihat kepada ulama. Yang pertama dia datangi ulama ahli ibadah, seseorang yang sukanya banyak-banyak ibadah. Lalu saat dia mengatakan niat baiknya untuk bertaubat dengan pengakuan dia sudah membunuh 99 orang, dia minta nasihat kepada syekh ahli ibadah tersebut. Sang syekh ahli ibadah pun mengatakan tidak ada ampunan baginya, karena dalam Islam memang membunuh adalah satu dosa besar. Jangankan 99 orang yang dibunuh, satu orang saja dibunuh, itu nilai dosanya sama seperti membunuh semua nyawa yang ada di bumi Allah ketika dilakukan dengan sengaja. Tapi apa yang terjadi saat dinasehati oleh sang ahli ibadah, dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan taubat, maka dia bunuh ahli ibadah tersebut. Genap 100 orang yang dia bunuh. Yang kemudian Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, kita perlu sadari bahwa apapun bentuk dosa yang kita lakukan, maksiat besar yang dilakukan, pasti tidak menghadirkan ketentraman di dalam hati dan jiwa kita. Sehingga pada saat kegelisahannya dia tetap ingin keluar dari semua perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut. Maka dia cari lagi orang yang bisa memberi nasihat kepadanya dan memberi solusi apakah dia masih bisa bertaubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang pada akhirnya dia datangi yang kedua kalinya adalah ahli ilmu, ulama yang ahli dalam ibadah, tapi juga punya kapasitas ilmu yang begitu banyak serta hikmah. Sehingga saat dia curahkan penyesalan terhadap semua dosa yang dia pernah lakukan, lalu dia sampaikan bahwa dia berkomitmen untuk menjadi orang baik, sang syekh ahli ilmu mengatakan kepadanya bahwa betapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, sesungguhnya ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas. Innahu kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah itu maha memberi ampunan dan maha memberi kasih sayang. Sehingga nasihat apa yang disampaikan oleh ahli ilmu ini menguatkan hatinya untuk kemudian berubah dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga dia minta nasihat, dia harus bagaimana? Maka sang ahli ilmu, ulama memberi nasihat kepadanya untuk dia hijrah. Dia tinggalkan kampung yang selama ini dia di situ, berteman dengan banyak pendosa-pendosa yang lainnya,
untuk kemudian dia berpindah ke satu kampung yang dihuni oleh kebanyakan orang soleh. Qadarullah, takdir Allah berlaku, belum sampai lagi dia ke tujuan, dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat disebutkan, malaikat rahmat datang menjemputnya untuk membawanya ke surga, tapi di sisi yang lain malaikat azab juga datang kepadanya untuk menjemputnya dibawa ke neraka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah tentukan keputusan kemana dia lebih dekat. Apakah ketujuan dia untuk bertaubat, bergabung dengan orang-orang soleh, atau ke tempat lamanya yang dia di situ bergelimang dengan dosa. Maka setelah diputuskan ternyata dia lebih dekat kepada tujuan tempat dia bertaubat dan benar-benar menyesali semua kesalahan dan dosa-dosanya, yang pada akhirnya malaikat rahmat membawanya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Ini menjadi gambaran penting buat kita semuanya, bahwa sesungguhnya hijrah yang paling penting bagi kita adalah at-taghyirat, melakukan perubahan-perubahan. Perubahan dari asas yang tadinya buruk kepada yang baik. Kalau yang tadinya sudah baik, kita berubah lagi untuk menjadi lebih baik. Kalau selama ini kita dalam aktivitas ekonomi, berjual beli, masih juga ada unsur kita memanfaatkan kebodohan konsumen, berani mengurangi timbangan dalam hal barang-barang yang mesti ditimbang, berani mempermainkan harga, berani melakukan penipuan terhadap konsumen, maka saatnya hijrah. Tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah tersebut menuju amal-amal soleh yang kita komitmen untuk menegakkannya. Di masjid ini kita beramal soleh, seharusnya saat kita di lapak dagang, di kios-kios, di toko-toko, saat kita bertransaksi, jual beli dan berdagang dengan sesama manusia yang lain. Jangankan sesama muslim, bahkan kepada manusia yang lain juga mesti kita manusiakan. Sehingga kalau kita tidak mau melakukan atau ditipu oleh orang lain, jangan pernah kita melakukan penipuan. Kalau kita tidak mau dipermainkan harga oleh penjual saat kita menjadi pembeli, maka saat kita menjadi penjual, jangan pernah mempermainkan harga. Ketahuilah sesungguhnya 9 di antara 10 pintu rezeki itu ada dalam bisnis jual beli, dagang, dan di situ ada keberkahan. Tetapi sesungguhnya juga di situ ada tantangan, rintangan yang sangat besar saat kita tidak mau benar-benar menjalankan perdagangan kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hijrah dalam artian at-taghyirat, melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan-kebaikan dan perbaikan-perbaikan, ini harus terus-menerus kita lakukan. Meskipun hari ini kalau kita nisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk pindah tempat bagi penduduk Makkah, ya, hijrah dalam artian berpindah tempat, khususnya bagi penduduk Makkah, itu sudah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Artinya orang-orang yang muslim yang sudah menetap di Makkah tidak dianjurkan untuk meninggalkan Makkah. Maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Gak boleh lagi orang yang sudah menetap di Makkah itu melakukan hijrah meninggalkan Makkah setelah Makkah itu dikuasai. Karena hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah pada awalnya itu adalah atas perintah Allah. Karena dia tidak aman di Mekah itu bersama sahabat-sahabat yang telah menerima Islam sebagai agamanya. Tidak nyaman dalam beribadah. Dan tidak juga nyaman dalam berkehidupan sosial. Karena nyawanya terancam. Bahkan
diancam untuk dibunuh, yang kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah untuk membangun kehidupan dari asas sampai kemudian Madinah berubah menjadi kota yang berperadaban, yang kemudian setelah umat Islam di Madinah punya eksistensi yang begitu kuat, Nabi pun pindah kembali ke Mekah untuk kemudian berkehidupan dan membangun peradaban yang baru di Mekah. Dan saat Nabi kembali ke Mekah, tidak ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy, yang kemudian istilah itu disebut dengan Fathu Mekah. Nabi dan para sahabat masuk begitu saja dengan aman dan damai, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertumpahan darah. Karena kaum muslimin hakikatnya masuk ke satu tempat, pindah ke satu negeri. Di negeri itu mereka membangun kebaikan-kebaikan dan membangun peradaban, sebagaimana Rasulullah membangun peradaban di Madinah, yang kemudian penduduk Mekah menginginkan Mekah juga dibangun menjadi satu peradaban yang berkemajuan sebagaimana Madinah, yang kemudian penduduk Mekah itu menerima dengan lapang dada dan kebaikan terhadap Nabi dan sahabat yang kemudian kembali ke Mekah. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hijrah hakikatnya adalah satu peristiwa penting dalam Islam. Perlu kita tegakkan. Hijrah yang utama bagi kita adalah melakukan taghayyurat wa taghyirat, yaitu perubahan-perubahan dalam hidup kita menuju kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan diasaskan kepada iman dan amal saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.